Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Iksan Lutfi Sofyan dari Prodi Teknologi Aquakultur kelas C dengan NRP 56204113486. Teknologi bioflok dikembangkan pada tahun 1990 sebagai cara bagi pembudidaya ikan dan udang untuk menghemat input pakan dan memanfaatkan air limbah selama produksi. Konsep utamanya adalah bahwa produsen dapat mendukung siklus nitrogen dan membiarkan koloni bakteri yang menguntungkan berkembang biak dalam air budidaya. Untuk mencapai hal ini, produsen perlu mempertahankan rasio karbon terhadap nitrogen yang lebih tinggi di kolam mereka. Teknologi bioflok menjadi salah satu alternatif pemecah masalah limbah budidaya intensif. Teknologi ini paling menguntungkan karena selain dapat menurunkan limbah nitrogen anorganik dari sisa pakan dan kotoran. Keunggulan sistem bioflok dengan kolam terpal yaitu efisien dalam penggunaan air, mengingat dalam pelaksanaan budidaya dengan kolam terpal hanya perlu mengisi air pada awal dan penambahan air juga disesuaikan dengan kondisi. Sistem bioflok juga memiliki kekurangan. Sistem ini biasanya membutuhkan periode permulaan dan hasilnya tidak selalu konsisten antar musim, karena produsen harus terus-menerus mencampur dan menginginkan air budidaya. Biaya energi bisa lebih tinggi dari yang diharapkan. Selain faktor-faktor ini, produsen harus secara aktif mengelola kolam bioflok untuk mencegah akumulasi nitrit dan menjaga tingkat alkalinitas tetap dalam kisaran yang sehat. Memantau kesehatan dan kesejahteraan ikan juga merupakan kunci. Bioflok dapat meningkatkan kadar padatan tes suspensi di dalam air, membuat ikan dan udang rentan terhadap tekanan lingkungan. Teknologi ini juga dapat menyediakan pakan tambahan berprotein tinggi untuk hewan budidaya, karena dapat menaikkan pertumbuhan dan efisiensi pakan. Teknologi bioflok dapat dijadikan solusi dalam peningkatan hasil panen. Teknologi bioflok dilakukan dengan menambahkan karbohidrat organik ke dalam media pemeliharaan untuk meningkatkan rasio C dan N dan merangsang pertumbuhan bakteri heterotrof yang dapat mengasimilasi nitrogen anorganik menjadi biomasa bakteri. Pemilihan kolam terpal sebagai wadah budidaya ikan merupakan alternatif teknologi budidaya yang diterapkan pada lahan sempit, lahan minim air atau lahan yang tanahnya poros, terutama tanah berpasir. Untuk sistem bioflok ini bisa menggunakan ikan nila. Ikan nila awalnya ditebar dengan ukuran 2 cm dan berat rata-rata 2 gram. Penerapan teknologi bioflok dapat dilakukan dengan menambahkan karbohidrat. Sumber karbohidrat yang dapat digunakan meliputi tepung tapioka, molase, tepung kanji, dan tepung singkong. Penambahan atau pemanfaatan karbohidrat yang tepat diharapkan dapat berpengaruh terhadap penerapan teknologi bioflok. Sistem bioflok dinilai lebih efektif dan mampu mendongkrak produktivitas. Hal ini karena dalam kolam yang sempit dapat diproduksi nila yang lebih banyak. Sistem bioflok memiliki keistimewaan dibandingkan pembudidayaan dengan cara konvensional. Antara lain, budidaya sistem bioflok dapat diterapkan di lahan yang terbatas, waktu budidaya relatif singkat, modal relatif rendah, ramah lingkungan, serta hemat penggunaan air dan pakan. Selain itu, budidaya sistem bioflok tidak berbau dan sangat baik untuk pupuk tanaman. Hal itu terjadi karena adanya mikroorganisme seperti bakteri Bacillus sp yang mampu mengurai limbah budidaya dan terbukti meningkatkan produktivitas. Hasil panen nila menjadi 2 kali lipat. Kolam bioflok juga disediakan mesin untuk sirkulasi air dalam kolam. Sedangkan untuk suplai oksigen dalam kolam menggunakan aerasi. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.